Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar masa depan bangsa? Semoga sehat selalu, tetap semangat untuk masa depan yang lebih baik. Pada sesi kali ini, kita akan membahas terkait dengan penerapan teknologi informasi pada perbankan, terutama terkait dengan electronic banking. Perkembangan teknologi informasi menjadikan perbankan membuat beberapa produk atau menawarkan beberapa produk yang berupa electronic banking. Nah, pemberian atau penawaran produk electronic banking memiliki beberapa risiko. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Penggunaan e-banking dapat maksimal terkait dengan manajemen risiko ketika ada peran dan tanggung jawab yang jelas. Yang pertama ada peran dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris. Yang pertama terkait dengan mengarahkan kebijakan yang terkait dengan rencana aktivitas e-banking dan mengevaluasi kesesuaian rencana. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan terkait dengan aktivitas e-banking. Di Dewan Komisaris akan membuat suatu kebijakan, di mana kebijakan itu mengatur atau membuat suatu kegiatan yang terkait dengan e-banking itu menjadi lebih jelas. Ketika ada suatu evaluasi, maka kebijakan yang akan diambil bisa segera untuk dilakukan. Juga ada terkait dengan pengawasan, di mana pengawasan ini terkait dengan aktivitas e-banking yang sangat rentan terhadap risiko. Dengan adanya pengawasan dapat diminimalisir terjadinya kesalahan atau terjadinya risiko yang tidak ingin didapatkan. Karena beberapa risiko bisa datang atau tidak terjadi dengan sendirinya. Ada risiko yang terjadi karena pihak lain. Ada yang merencanakan atau ada suatu hal yang bisa membuat risiko itu terjadi. Terkait dengan peran dan tanggung jawab direksi, yang pertama, melakukan kaji ulang terhadap rencana e-banking yang berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap strategi dan profil risiko suatu perbankan. Dengan adanya strategi, maka perbankan akan menjalankan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Tapi strategi yang dibuat belum tentu strategi yang tepat, karena kita harus melihat, kita harus menyesuaikan dengan kondisi perubahan yang ada, juga terkait dengan tuntutan dari perkembangan teknologi informasi. Yang kedua, memastikan bank memiliki manajemen risiko yang memadai terkait dengan aktivitas e-banking. Karena terkait dengan penerapan e-banking yang rentan terhadap risiko, bank harus memiliki manajemen risiko yang jelas dan bisa mencakup semua elemen dalam penawaran layanan e-banking. Yang ketiga, adanya pemantauan secara berkala. Dengan pemantauan secara berkala, kita bisa mengetahui apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan atau mungkin terjadi indikasi terkait dengan risiko yang akan terjadi. Yang keempat, kita memastikan bahwa proses manajemen risiko terintegrasi. Jadi ada salah satu pihak yang bisa dijadikan rujukan ketika ada suatu permasalahan. Di sini kita bisa menerapkan, kita bisa menjalankan peran utama dan tanggung jawab dari direksi. Yang keempat, terkait dengan adanya pengawasan dan penyelenggaraan e-banking yang dilakukan oleh pihak lain. Maka bank harus memilih rekanan atau pihak lain penyedia jasa e-banking yang dapat dipercaya. Karena dengan kita menggunakan pihak lain, kita harus bisa menjaga yang namanya data nasabah atau terkait dengan keamanan bagi nasabah. Yang keenam, terkait dengan peran dan tanggung jawab direksi, yaitu melakukan kaji ulang terhadap aspek prosedur pengendalian pengamanan bank. Nah, yang namanya kaji ulang ini meliputi beberapa hal, diantaranya adalah mengawasi pengembangan dan pemeliharaan yang berkesinambungan atas infrastruktur pengendalian pengamanan. Yang kedua, memastikan bank memiliki kebijakan dan prosedur terkait dengan pengendalian pengamanan yang menyeluruh.
Yang ketiga, memastikan diterapkan manajemen risiko oleh satuan kerja teknologi informasi dan satuan operasional e-banking. Kalau kita berbicara terkait dengan kebijakan dan prosedur, maka perbankan harus memiliki kebijakan dan tanggung jawab secara tertulis. Kenapa harus secara tertulis? Agar semua orang yang terlibat dalam perbankan, terutama bagian manajemen risiko, bisa mengetahui dan bisa memahami terkait dengan kebijakan dan prosedur. Yang pertama adalah terkait dengan prosedur pelaksanaan produk dan aktivitas e-banking. Yang kedua, terkait dengan tanggung jawab serta kewenangan dalam mengelola produk dan aktivitas e-banking. Yang ketiga, adanya sistem informasi akuntansi produk e-banking termasuk keterkaitan dengan sistem informasi akuntansi bank secara menyeluruh. Yang keempat, terkait dengan prosedur pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan dari berbagai risiko yang melekat pada produk e-banking. Dengan adanya kebijakan dan tanggung jawab secara tertulis, diharapkan kita bisa meminimalisir risiko yang akan terjadi atau risiko yang dapat terjadi. Setiap prosedur pelaksanaan harus memenuhi beberapa prinsip pengendalian pengamanan data nasabah. Jadi, kebijakan dan prosedur itu harus dapat memberikan prinsip terkait dengan pengendalian pelaksanaan data nasabah, di mana data nasabah ini merupakan data yang sangat penting, sehingga kita harus menjaga dan kita harus mematuhi beberapa kewajiban yang harus ditanggung oleh perbankan. Yang pertama adalah terkait dengan prinsip kerahasiaan, di mana data nasabah yang sangat vital itu harus dijaga oleh perbankan. Yang kedua terkait dengan integritas. Yang ketiga terkait dengan ketersediaan. Yang keempat terkait dengan keaslian. Yang kelima terkait dengan repudiasi atau pemisahan tugas dan tanggung jawab. Serta yang keenam terkait dengan pengendalian otorisasi dalam sistem. Dan yang terakhir terkait dengan pemeliharaan jejak audit. Pada manajemen risiko aktivitas dan produk e-banking, perbankan harus melakukan beberapa penilaian risiko e-banking. Kita bisa bedakan menjadi dua risiko, terkait dengan risiko umum dan risiko spesifik. Yang pertama, terkait dengan risiko umum, ada risiko transaksi atau operational risk, di mana risiko yang timbul atau berasal dari fraud atau dari kesalahan dalam proses atau gangguan sistem, atau juga terkait dengan kegiatan yang tidak terduga, sehingga menyebabkan ketidakmampuan bank untuk menyediakan produk dan layanan, serta menimbulkan kerugian baik bagi perbankan maupun nasabah itu sendiri. Yang kedua, terkait dengan credit risk, merupakan risiko yang dapat timbul apabila bank memberikan kredit melalui media elektronik, semisal dalam penawaran produk kartu kredit. Yang ketiga terkait dengan komplain atau legal risk yang bisa timbul dari ketidakpatuhan terhadap hukum dan atau peraturan dari otoritas pengawas. Juga adanya perbedaan dengan hukum satu negara dengan negara yang lain. Juga terkait dengan ketidakpatuhan dan ketentuan sebagai dasar hukum transaksi atau kerahasiaan nasabah yang bisa tidak dijaga sehingga kepatuhan ini tidak dapat diandalkan. Yang keempat terkait dengan strategic risk merupakan ketidaksesuaian dengan tujuan dan risiko atau rencana dari perbankan sehingga risiko itu bisa terjadi. Juga terkait dengan reputasi risk, juga terkait dengan market atau pasar, risiko di pasar, juga terkait dengan risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini bisa berkaitan dengan ketersediaan uang tunai, ketersediaan dari bank untuk memenuhi permintaan dari nasabah. Sedangkan pada risiko spesifik, yang pertama kita harus memastikan terkait dengan risiko operasional yang bisa timbul dari transaksi e-banking, di antaranya terkait dengan kecurangan, penyadapan, skimming,
terkait dengan kesalahan, kerusakan, atau kegagalan sistem. Yang kedua, risiko yang muncul karena transaksi cross-border e-banking atau transaksi lintas negara, di mana kalau transaksi lintas negara ini juga bisa mengakibatkan risiko atau timbulnya risiko adalah sangat rentan. Yang ketiga, terkait dengan ancaman keamanan penggunaan wireless. Nah, dalam penggunaan wireless ini bisa ada penyadapan, ada filtrus, ada penggandaan SIM card, sehingga risiko yang bisa muncul itu sangat mungkin terjadi. Yang keempat, adanya ancaman keamanan terkait dengan produk e-banking. Sebagai contoh adalah terkait dengan rentan penyadapan. Yang kelima adalah terkait dengan risiko penyelenggaraan e-banking, di mana yang pertama ada nasabah yang dapat memperoleh informasi yang salah. Berbeda ketika bertemu langsung atau bertatap muka langsung. Seorang customer service atau pihak perbankan bisa memberikan informasi yang jelas. Tetapi dengan penggunaan e-banking, nasabah bisa mendapatkan informasi yang salah. Yang kedua adalah terkait dengan pencurian data finansial dari database perbankan. Dan juga terkait dengan ancaman, serangan, juga terkait dengan pencurian identitas, juga terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini sangat mungkin terjadi ketika ada beberapa oknum dari perbankan yang tidak amanah atau dia tidak menjalankan sesuai dengan kewajiban yang dilakukan, sehingga dia bisa melakukan beberapa transaksi yang tidak diperbolehkan. Itu juga apa? Dilakukan oleh masyarakat sendiri, kan? Atau ada mungkin keluarga atau mungkin bagian dari lingkungan hidupnya kan? Atau dari teman-temannya kan? Yang bisa menjalankan e-banking, kan? Sehingga transaksi bisa dilakukan. Atau juga apa? Terkait dengan perusahaan, di mana pada sebuah perusahaan ada karyawan yang tidak amanah, ini juga bisa melakukan transaksi ketika dia mengetahui password. Hal ini beberapa kejadian didapati, sehingga kita harus memastikan bahwa penggunaan atau penilaian dari risiko e-banking itu membuat kerugian bagi perbankan maupun bagi pengguna itu sendiri. Pada mitigasi risiko, bank harus melakukan mitigasi atas risiko umum dan risiko spesifik yang mungkin terjadi dalam layanan e-banking dengan memperhatikan beberapa prinsip pengendalian pengamanan data, yaitu data nasabah dan transaksi e-banking. Nah, yang pertama adalah terkait dengan prinsip pengendalian pengamanan atas aktivitas e-banking. Yaitu kita berbicara adalah bank harus melakukan langkah-langkah memadai untuk pengujian keaslian identitas dan kewenangan nasabah. Yang kedua, bank menyusun dan menetapkan prosedur untuk menjamin transaksi. Yang ketiga, bank harus memastikan terdapat pemisahan tugas serta tanggung jawab. Bank juga harus memastikan adanya pengendalian terhadap otoritas dan hak akses. Bank juga harus dapat memastikan terkait dengan metode dan prosedur yang ditetapkan untuk melindungi integritas data, catatan, dan informasi transaksi. Berikutnya, terkait dengan prinsip pengendalian pengamanan produk e-banking. Nah, yang pertama kita harus memperhatikan kenyamanan dan kemudahan. Terkait dengan kenyamanan dan kemudahan meliputi kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah ketika menggunakan produk e-banking. Kita bisa memberikan ATM yang nyaman, ATM yang aman, yang mudah dijangkau, seperti itu. Yang kedua, terkait dengan pengamanan dan pembatasan transaksi sebagai jaminan keamanan. Meskipun kita sebagai nasabah, kita juga akan diberikan beberapa pembatasan transaksi. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk menjamin keamanan. Dikhawatirkan ketika sebuah transaksi yang nominalnya besar terjadi dalam satu kali transaksi, bisa jadi dilakukan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
sehingga nasabah yang bersangkutan akan mengalami kerugian. Yang ketiga, terkait dengan penyediaan sarana fisik yang aman terkait dengan pencurian, pengerusakan, dan tindakan kejahatan. Yang keempat, adanya pengamanan atas aspek transmisi data antara terminal electronic fund transfer dengan komputer. Yang kelima, terkait dengan point of sale elektronik data capture memungkinkan transfer dana secara elektronis dari rekening nasabah kepada rekening acquirer atau merchant. Juga terkait dengan penyediaan mobile banking yang memastikan keamanan transaksi. Keamanan transaksi ini bisa dilakukan oleh penggunaan SIM card toolkit dengan fitur deskripsi end-to-end dari handphone serta server m-banking. Yang kedua terkait dengan melakukan mutual autentikasi, yaitu pihak bank dan nasabah dapat melakukan proses autentifikasi. Terkait dengan edukasi dan perlindungan, yang pertama bank menyediakan website yang dapat memberikan informasi. Biasanya kita juga harus memberikan terkait dengan call center yang bisa dihubungi dengan mudah oleh nasabah ketika mengalami suatu kendala atau ketika membutuhkan informasi yang lebih akurat. Dengan adanya call center atau adanya website, bisa memberikan informasi yang jelas, informasi yang tepat kepada nasabah. Yang kedua, terkait dengan kerahasiaan data nasabah harus sesuai dengan ketentuan. Bank bisa menggunakan prinsip KYC, Knowledge Your Customer, di mana kita akan melakukan metode wawancara pengenalan lebih mendalam kepada nasabah terkait dengan informasi yang diberikan. Karena belum tentu atau belum pasti informasi yang diberikan kadang benar. Beberapa orang mungkin memiliki niatan yang tidak baik yang dapat merugikan bagi perbankan. Yang ketiga, terkait dengan data nasabah tidak digunakan untuk kepentingan lain, karena data nasabah semata-mata digunakan untuk kepentingan perbankan atau sebagai syarat dalam penggunaan e-banking. Yang keempat, adanya edukasi hak, edukasi tanggung jawab, dan edukasi kewajiban kepada nasabah. Antara lain terkait dengan pentingnya PIN atau password, di mana PIN atau password tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain. Yang kedua adalah terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian, serta terkait dengan penyediaan informasi mengenai teknik keamanan. Cross-border electronic banking merupakan suatu hal yang sangat rentan terhadap risiko. Maka di sini perbankan harus membuat mitigasi. Yang pertama, kita membangun program manajemen risiko yang efektif untuk aktivitas e-banking yang melewati batas negara. Ada suatu kerjasama dengan beberapa pihak yang berkepentingan, di mana bank mungkin bisa melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa bank internasional. Yang kedua, adanya pengungkapan yang cukup pada website atau informasi lain untuk memungkinkan nasabah potensial dalam melakukan hubungan bisnis. Jadi kita harus bisa mengetahui mana nasabah yang potensial, mana yang nasabah biasa. Ketika ada nasabah potensial, kita bisa memberikan pelayanan yang bisa lebih terkait dengan kebutuhan yang akan digunakan. Ada beberapa perusahaan menjalankan beberapa transaksi yang sangat sering atau transaksi yang sangat banyak. Begitulah dengan beberapa orang yang melakukan kegiatan bisnis juga akan melakukan kegiatan bisnis yang sangat luas. Ada kegiatan bisnis dengan beberapa rekanan di luar negeri, sehingga perbankan bisa dapat memenuhi atau memberikan layanan transaksi kepada suatu negara yang dituju oleh pebisnis. Pada pengelolaan manajemen risiko terkait dengan sistem dan layanan e-banking yang dijalankan oleh pihak lain, maka pihak bank harus menetapkan dan menerapkan prosedur pengawasan yang sangat menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengelola hubungan bank dengan pihak penyedia jasa
Yang kedua, terkait dengan bank membuat perjanjian secara tertulis dengan pihak penyedia jasa terkait dengan layanan e-banking. Dengan perjanjian tertulis dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Dengan perjanjian tertulis ini, kedua belah pihak bisa memahami dan bisa memaklumi dan bisa menjalankan tanggung jawab serta kewajibannya. Pada pelaporan, rencana, dan realisasi produk e-banking baru, bank harus menyiapkan bukti terkait dengan penyelenggaraan e-banking. Bukti kesiapan ini akan membuat nasabah menjadi percaya atau meningkatkan kepercayaan dari nasabah. Nah, adapun bukti kesiapan terkait dengan penyelenggaraan e-banking juga berguna bagi manajemen perbankan itu sendiri. Yang pertama adalah terkait dengan kesiapan struktur organisasi. Yang kedua terkait dengan kesiapan sistem, kebijakan, prosedur, dan kewenangan. Yang ketiga, kesiapan infrastruktur teknologi informasi. Yang keempat, hasil analisis dan identifikasi risiko. Serta terkait dengan kesiapan manajemen risiko, hasil analisa aspek hukum, orian sistem informasi akuntansi, serta perlindungan nasabah dan program edukasi. Beberapa bukti kesiapan penyelenggaraan ini harus disiapkan ketika perbankan akan melakukan realisasi produk e-banking baru. Hasil analisa bisnis terkait dengan proyeksi produk baru harus menggambarkan beberapa hal. Yang pertama adalah potensi pasar, di mana produk yang ditawarkan dapat diterima di pasar atau memiliki peluang yang sangat besar. Ketika produk yang ditawarkan tidak memiliki atau tidak menggambarkan potensi yang besar, maka proyeksi produk ini bisa tidak dijalankan. Yang kedua adalah segmen pasar. Kita harus mengetahui siapa segmen pasar yang akan dilayani atau segmen seperti apa yang akan dilayani. Maka kita harus mencari berbagai macam informasi sehingga menyesuaikan antara segmen pasar dengan produk yang ditawarkan. Yang ketiga adalah terkait dengan analisa persaingan, di mana pihak bank lain apakah sudah menjalankan atau memberikan produk tersebut atau belum. Ketika sudah memberikan produk tersebut dari bank lain, maka kita bisa mengambil celah agar potensi pasar dapat diraih. Yang keempat, terkait dengan target nasabah yang ingin dicapai. Dengan produk yang ditawarkan, seorang nasabah itu bisa memperoleh apa saja. Itu adalah bagian dari hasil analisa bisnis. Juga terkait dengan rencana kerjasama, juga terkait dengan target pendapatan. Dengan adanya target pendapatan, harapannya produk baru yang ditawarkan bisa menampai atau bisa menuju target pendapatan yang telah ditetapkan oleh perbankan. Alhamdulillah kita telah mempelajari terkait dengan penerapan manajemen risiko pada penggunaan teknologi informasi, terutama pada e-banking. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sesi kali ini bisa bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.